Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok perwakilan tugas besar pendidikan karakter akan menyampaikan presentasi mengenai tugas proposal yang berjudul Makhraj Aplikasi Pembelajaran Al-Quran untuk mengecek makhraj dan bacaannya. Di sini saya Nisa Auladini Nurhiza dengan NIM 103012400307 sebagai moderator dan teman saya yaitu Saya Fadil Rahman Yuliana dengan NIM 10301240040035. Saya Wilan Bugiri Fansyah dengan NIM 1030124024000272. Saya Rahel Mimah Huta Soid dengan NIM 1030 1240 0282. sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini kita akan membacakan mengenai proposal kita itu berjudul Makhraj Aplikasi Pembelajaran Al-Quran dan untuk mengecek makhraj dan bacaannya. Aplikasi tersebut akan dibacakan oleh Fadil Rahman Jadi di era Yuliana. digital ini, kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang-bidang seperti pengembangan keagamaan. Salah satu kewajiban umat Muslim adalah mempelajari Al-Quran. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang mudah ke majelis atau tempat pengajian untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Faktor seperti keterbatasan waktu, jarak, hingga rasa malu untuk bergabung dengan majelis seringkali menjadi alasan untuk orang-orang ingin belajar membaca Al-Quran atau memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, generasi muda yang akrab dengan teknologi cenderung lebih nyaman belajar melalui media digital dibanding dengan metode tradisional. Aplikasi digital ini menawarkan solusi efektif dengan fitur panduan tajwid, rekaman bacaan, dan penilaian, membantu semua kalangan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi untuk mendukung pembelajaran agama dan inovasi pendidikan keagamaan di era modern. Untuk selanjutnya, konsep dari aplikasi akan dibacakan oleh Yemima. Jadi, untuk konsep aplikasi ini sebenarnya di mana kita akan belajar tilawah secara online untuk memudahkan pengguna untuk mempelajari dan melatih bacaan Al-Quran kapan saja dan di mana saja dengan teknologi modern, seperti yang dikatakan oleh rekan saya Padil di latar belakang tadi. Terus keunggulan utamanya itu ada fitur tilawah live dengan mentor berpengalaman, jadi memungkinkan pengguna untuk menerima bimbingan dan umpan balik secara langsung untuk memperbaiki dan memperdalam bacaan tajwidnya. Dengan antarmuka yang sederhana, aplikasi ini cocok untuk semua kalangan dengan semua umur dari pemula hingga yang berpengalaman, setelah menjadi contoh bagi mereka yang kesulitan mengakses pengajar tilawah serta keterbatasan waktu dan lokasi. Selanjutnya, kelebihan aplikasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Aplikasi Lamaraj ini mengaji digital memudahkan akses belajar di Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Dengan fleksibilitas waktu, pengguna dapat belajar sesuai dengan jadwal pribadi. Fitur interaktif seperti panduan tajwid, rekaman bacaan, dan penilaian otomatis membantu meningkatkan kemampuan membaca. Aplikasi ini juga menawarkan privasi, cocok untuk mereka yang malu belajar di depan umum. Didesain untuk generasi digital, aplikasi ini menggabungkan teknologi dengan pengajaran tradisional, menjadikan pembelajaran agama lebih dinamis dan relevan. Selanjutnya, fitur aplikasi akan dibacakan oleh Wildan. Untuk fitur-fitur aplikasinya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada pendaftaran dan profil, yang di mana pengguna bisa mendaftar, memilih tingkat kemampuan, dan melihat riwayat pembelajaran. Lalu ada fitur kursus tilawah. Isinya itu ada modul-modul yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan pengguna. Lalu juga ada video-video pembelajaran tajwid dan juga ada latihan ataupun kuis. Lalu ada fitur feedback mentor.
yang dimana pengguna bisa mengirim rekaman tilawah mereka untuk umpan balik pribadi dari mentor. Lalu rekaman tilawah yaitu fitur untuk merekam dan melacak perkembangan tilawah pengguna. Lalu juga ada fitur sesi langsung yang dimana itu merupakan sesi video call atau live streaming dengan mentor untuk koreksi secara langsung. Lalu juga ada fitur komunitas yang isinya itu forum dan chat untuk berbagi tips dan diskusi antar pengguna. Lalu juga ada fitur pengatur jadwal yang digunakan untuk mengatur jadwal latihan dan pengingat otomatis. Ada kalender Islam menampilkan jadwal penting dan waktu sholat. Lalu juga ada sumber daya pembelajaran seperti akses ke kitab seperti ke Al-Quran. Lalu ada artikel, video, dan podcast tilawah. Selanjutnya rencana pelaksanaan akan dibacakan oleh Wildan. Untuk rencana pelaksanaannya sendiri itu dibagi beberapa tahap. Yang pertama ada persiapan sekitar 1 sampai 2 minggu. Di minggu-minggu tersebut apa yang kita lakukan yaitu riset kebutuhan pengguna, analisis aplikasi yang serupa, lalu perancangan fitur-fitur, dan penyusunan tim-tim yang akan bekerja atau terlibat. Lalu di minggu kedua hingga ketiga itu masuk ke tahap desain dan prototype, di mana kita membuat desain UI UX dan prototipe interaktif untuk pengujian alur pengguna. Lalu tahap selanjutnya itu mulai ke pengembangan aplikasi di minggu di 4 sampai 6 minggu, yaitu kita melakukan implementasi front end, back end, lalu pelafalan, pustaka ayat dan mode offline. Nah, lalu ada tahap pengujian dan penyempurnaan sekitar 2 sampai 3 minggu, pengujian kualitas, uji coba beta dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Nah, yang terakhir itu peluncuran sekitar 1 sampai 2 minggu. Kita rilis aplikasi di Google Play dan App Store serta promosi melalui media sosial atau kolaborasi komunitas. Selanjutnya kita masuk ke manfaat aplikasi akan dibacakan oleh Fadil. Jadi Lamharot ini menawarkan berbagai manfaat seperti meningkatkan pemahaman tajwid melalui panduan terstruktur, menyediakan media pendidikan agama yang inklusif untuk semua kalangan, dan mendorong minat belajar Al-Quran dengan antarmuka yang sederhana. Selain itu, aplikasi ini melengkapi mode pembelajaran tradisional dan membantu membangun kepercayaan diri bagi pengguna yang ingin belajar secara mandiri. Dengan fitur-fitur ini, aplikasi ini diharapkan menjadi solusi efektif dan berkelanjutan untuk mempelajari Al-Quran. Selanjutnya untuk anggaran akan dibacakan oleh Wildan. Untuk anggaran biaya sendiri kita bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada hosting, domain, UI UX design, ada pengembangan backend dan frontend, testing dan QA, yang terakhir maintenance dan update. Untuk hosting sendiri itu perkiraan harganya di sekitar 500.000 sampai 1.500.000. Untuk domain itu 150.000 sampai 300.000. UI UX design itu di antara 1 sampai 2 juta, pengembangan backend 3 sampai 4 juta, front end itu 2 sampai 3 juta, testing sekitar 500 sampai 1 juta, maintenance dan update itu harganya di sekitar 500 sampai 1 juta dengan total 8.650.000 sampai kira-kira 9.800.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan lagi atau Fadim? Oleh Wildan. Untuk jadwal kegiatannya sendiri seperti yang tadi dari rencana pelaksanaan itu kita dibagi sampai 6 bulan. Di bulan pertama yang kita lakukan adalah analisis kebutuhan, yang dimana kita menganalisis, mengumpulkan fitur apa saja yang nantinya diperlukan, lalu merancang alur sistem. Di bulan kedua, kita melakukan desain UI UX, yaitu membuat prototipe atau mockup untuk tampilan. Di bulan ketiga, kita sudah mulai masuk ke pengembangan back-end. Di bulan keempat, kita sudah mulai masuk ke pengembangan front-end dan pengujian-pengujian awal. Di bulan kelima, yang kita lakukan adalah perbaikan dan optimasi, lalu juga melakukan beta testing. Dan di bulan ke-6 itu kita melakukan peluncuran aplikasi, evaluasi, dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Di sini kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Teknologi digital mempermudah pembelajaran Al-Quran dengan mengatasi hambatan seperti waktu, jarak, dan rasa malu. La makhraj
adalah aplikasi yang menawarkan pembelajaran mandiri dan interaktif dengan fitur panduan tajwid, rekaman bacaan, penilaian kemajuan, serta tilawah langsung bersama mentor. Desain sederhana dan fleksibilitas waktu membuatnya cocok untuk semua usia, menjadikan pembelajaran Al-Quran lebih inklusif dan mudah diakses mendukung pendidikan keagamaan modern. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari proposal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.